Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghaseyo, saya Maharani dengan NIM 2021230220020005 dari kelas A semester 5 ingin menjelaskan apa itu ekonomi internasional. Oke, ekonomi internasional merupakan kegiatan perekonomian dan perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Penduduk yang dimaksud dapat berupa antar perorangan, antar individu dengan pemerintah, ataupun pemerintah dengan pemerintah. Bila dibandingkan dengan pelaksanaan perdagangan di dalam negeri, maka perdagangan internasional sangat rumit dan kompleks. Kerumitan ini disebabkan oleh faktor-faktor antara lain: 1. Pembeli dan penjual terpisah oleh batas-batas kenegaraan. 2. Barang harus dikirim dan diangkut dari suatu negara ke negara lain melalui bermacam peraturan seperti pabean yang bersumber dari pembatasan yang dikeluarkan oleh masing-masing pemerintahan. 3. Antara satu negara dan negara lain terdapat perbedaan dalam bahasa, mata uang, taksiran, dan timbangan, serta hukum dalam perdagangan ataupun sebagainya. Selain berkaitan dengan studi hubungan internasional, ekonomi internasional juga membahas tentang keseimbangan neraca perdagangan internasional, blok perdagangan, dan kebijakan pemerintah suatu negara dalam mengatur ekonomi internasionalnya. Ekonomi internasional berusaha mempelajari masalah-masalah yang berkaitan dengan hubungan ekonomi antara satu negara dengan negara lain. Kegiatan pertukaran hasil output suatu negara dengan negara lain, pertukaran sarana dan faktor produksi, serta hubungan kredit, konsekuensi utang piutang. Dalam ekonomi internasional terdapat permasalahan-permasalahan antara lain: 1. Pola perdagangan ekspor-impor. 2. Harga dasar ekspor-impor. 3. Manfaat perdagangan internasional. 4. Pengaruh makro perdagangan internasional. 5. Mekanisme neraca pembayaran. 6. Politik perdagangan luar negeri. 7. Persekutuan perdagangan dan modal luar negeri. 8. Pengalihan teknologi. Manfaat melakukan ekonomi internasional. Setiap negara yang melakukan perdagangan dengan negara lain akan memperoleh manfaat bagi negara tersebut. Manfaat tersebut antara lain: 1. Memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di negeri sendiri. Banyak faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan hasil produksi di setiap negara. Faktor-faktor tersebut diantaranya kondisi geografi, iklim, tingkat penguasaan iptek, dan lain-lain. Dengan adanya perdagangan internasional, setiap negara mampu memenuhi kebutuhan yang tidak diproduksi oleh negara sendiri. 2. Memperoleh keuntungan dari spesialisasi. Sebab utama kegiatan perdagangan luar negeri adalah untuk memperoleh keuntungan yang diwujudkan oleh spesialisasi. Walaupun suatu negara dapat memproduksi suatu barang yang sama jenisnya dengan yang diproduksi oleh negara lain, tapi ada kalanya lebih baik apabila negara tersebut mengimpor barang tersebut dari luar negeri. Sebagai contoh, Amerika Serikat dan Jepang mempunyai kemampuan untuk memproduksi kain, akan tetapi Jepang dapat memproduksi dengan lebih efisien dari Amerika Serikat. Dalam keadaan seperti ini, untuk mempertinggi keefisiensi penggunaan faktor-faktor produksi, Amerika Serikat perlu mengurangi produksi kainnya dan mengimpor barang tersebut dari Jepang dengan mengadakan spesialisasi dan perdagangan. Tiap negara dapat memperoleh keuntungan sebagai berikut. 1. Faktor-faktor produksi yang dimiliki setiap negara dapat digunakan dengan lebih efisiensi. 2. Setiap negara dapat menikmati lebih banyak barang dari yang dapat diproduksi oleh dalam negeri. 3. Memperluas pasar dan menambah keuntungan. Tak jarang para pengusaha tidak menjalankan mesin-mesinnya atau alat produksinya dengan maksimal karena mereka khawatir akan terjadi kelebihan produksi yang mengakibatkan turunnya harga produk mereka. Dengan adanya perdagangan internasional, pengusaha dapat menjalankan mesin-mesinnya secara maksimal dan menjual kelebihan produk tersebut ke luar negeri. 4. Transfer teknologi modern. Perdagangan luar negeri memungkinkan suatu negara untuk mempelajari teknik produksi yang lebih efisien dengan cara manajemen yang lebih modern. Ketentuan perdagangan internasional. Membahas tentang perdagangan internasional tentunya tidak terlepas dari pembicaraan mengenai kegiatan ekspor-impor. Dalam melakukan kegiatan ekspor-impor tersebut, perlu diperhatikan ketentuan yang berlaku di bidang tersebut. Bidang ekspor.
Ketentuan umum di bidang ekspor biasanya meliputi hal-hal yang berhubungan dengan proses pengiriman barang ke luar negeri. Ketentuan tersebut meliputi antara 1. Ekspor. Perdagangan dengan cara mengeluarkan barang dari dalam ke luar wilayah pabean Indonesia dengan memenuhi ketentuan yang berlaku. 2. Syarat-syarat ekspor. A. Memiliki surat izin usaha perdagangan. B. Mendapat izin usaha dan dari DEP teknis atau lembaga pemerintahan non-DEP. C. Memiliki izin ekspor berupa angka pengenalan ekspor. Angka pengenalan ekspor terbatas. 3. Eksportir. Pengusaha yang dapat melakukan ekspor yang telah memiliki SIP atau izin usaha dari Departemen Teknis atau lembaga pemerintahan non-DEP berdasarkan ketentuan yang berlaku. 4. Eksportir terdaftar. Perusahaan yang telah mendapat pengakuan dari Menteri Perdagangan untuk mengekspor barang tertentu sesuai ketentuan yang berlaku. 5. Barang ekspor seluruh jenis barang yang terdaftar sebagai barang ekspor dan sesuai dengan ketentuan perpajakan dan kepabean yang berlaku. Bidang impor. Ketentuan umum di bidang impor biasanya meliputi hal-hal yang berhubungan dengan proses pengiriman barang ke dalam negeri. Ketentuan tersebut meliputi antara 1. Impor. Perdagangan dengan cara memasukkan barang dari luar negeri ke dalam wilayah pabean Indonesia dengan memenuhi ketentuan yang berlaku. 2. Syarat-syarat impor. A. Memiliki izin ekspor berupa angka pengenal impor untuk importir umum berlaku selama perusahaan menjalankan usaha. Angka pengenalan impor sementara berlaku untuk jangka waktu 2 tahun dan tidak dapat diperpanjang. Produser untuk perusahaan di luar PMA atau PMDN. Angka pengenal impor terbatas untuk perusahaan PMA atau PMDN. B. Persyaratan yang memperoleh APIS. Memiliki SIUP perusahaan besar atau menengah. Keahlian dalam perdagangan impor. Referensi bank devisa. Bukti kewajiban pajak. C. Persyaratan untuk memperoleh API. Wajib memiliki APIS, telah menjalankan impor sekurang 4 kali dan telah mencapai nilai nominal 100 juta US dollar. Tidak pernah ingkar kontrak impor. 3. Importir. Pengusaha yang dapat melakukan kegiatan perdagangan dengan cara memasukkan barang dari luar negeri ke dalam wilayah pabean Indonesia sesuai ketentuan yang berlaku. Kategori importir meliputi importir umum plus importir terdaftar, importir produsen importir, dan agen tunggal. 4. Barang impor. Seluruh jenis barang yang terdaftar sebagai barang impor dan sesuai dengan ketentuan perpajakan dan kepabean yang berlaku. Kebijaksanaan ekspor impor. Dalam kegiatan perdagangan internasional, terutama ekspor impor, pemerintahan mengeluarkan berbagai kebijakan sebagai dasar pengaturan. Bentuk kebijaksanaan pemerintah tersebut diantaranya Impres nomor 4 1985 tentang penyempurnaan dalam tata cara pelaksanaan ekspor impor terutama dengan pemeriksaan barang ekspor impor. Pakem 1986 tentang tata cara permohonan pengembalian bea masuk atau pembebasan bea untuk masuk tambahan. Pakdes 1987 tentang kelonggaran yang diberikan berkaitan dengan ekspor impor. Pakno 1988 tentang perubahan dalam tata cara dan kemudahan ekspor impor. Jenis-jenis ekonomi internasional. Perdagangan internasional atau antara negara dapat dilakukan dengan berbagai macam cara. Di antaranya 1. Ekspor. Dibagi dalam beberapa cara antara lain ekspor biasa. Pengiriman barang ke luar negeri sesuai dengan peraturan yang berlaku yang ditunjuk kepada pembeli di luar negeri. Mempergunakan LC dengan ketentuan devisa. Ekspor tanpa LC. Barang dapat dikirim terlebih dahulu, sedangkan eksportir belum menerima LC. Harus ada izin khusus dari Departemen Perdagangan. 2. Barter. Pengiriman barang ke luar negeri untuk ditukar langsung dengan barang yang dibutuhkan dalam negeri. Jenis barter antara lain direct barter. Sistem pertukaran barang dengan menggunakan alat penentu nilai atau lazim disebut dengan denominator of value suatu mata uang asing dan penyelesaiannya dilakukan melalui clearing kepada neraca perdagangan antara kedua negara yang bersangkutan. Switch barter. Sistem ini dapat diterapkan bila mana salah satu pihak tidak mungkin memanfaatkan sendiri barang yang akan diterimanya dari penukaran tersebut, maka negara pengimpor dapat mengambil alih barang tersebut ke negara ketiga yang membutuhkannya. Counter purchase, suatu sistem perdagangan timbal balik antara dua negara. Sebagai contoh, suatu negara yang menjual barang kepada negara lain, maka negara yang bersangkutan juga harus membeli barang dari negara tersebut.
buyback barter. Sesuai sistem penerapan alih teknologi dari suatu negara maju kepada negara berkembang dengan cara membantu menciptakan kapasitas produk di negara berkembang, yang nantinya hasil produksinya ditampung atau dibeli kembali ke negara maju. 3. Konsinyasi atau konsignan. Pengiriman barang di mana belum ada pembeli yang tertentu di LN. Penjual barang di luar negeri dapat dilakukan melalui pasar bebas atau free market atau bursa dagang dengan cara lelang. Cara pelaksanaan lelang pada umumnya sebagai berikut. Pemilik barang menunjuk salah satu broker yang ahli dalam salah satu komoditi. Broker memeriksa keadaan barang yang ada di lelang, terutama mengenai jenis dan jumlah serta mutu dari barang tersebut. Broker menawarkan harga interaksi antara barang yang akan dijual. Harga transaksi ini disampaikan kepada pemilik barang. Panitia lelang akan ditentukan harga lelang yang telah disesuaikan dengan situasi pasar serta kondisi perkembangan dari barang yang akan dijual. Harga ini akan menjadi pedoman bagi broker untuk melakukan transaksi. Sekian penjelasan saya mengenai ekonomi internasional. Saya harapkan penjelasan saya dapat dimengerti serta memberi manfaat bagi teman-teman semua. Kumoy, Robun. Annyeong. Thanks for watching. Bye-bye.